Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, now I'm in my laboratory. Assalamualaikum to all of you. Jadi sekarang saya ada di laboratorium saya dan saya manjat guys. I'm climbing the stair now. So this is kind of scary for me. I'm here because I'm gonna check what my lab assistant been doing. Jadi saya sekarang ini di sini hari Minggu. Jadi kedua lab assistant saya itu libur Sabtu Minggu. Jadi karena Minggu itu saya cek hasil kerja mereka ngapain aja, dan tadi juga saya penasaran dengan jenis-jenis Catasetum, or I'm so curious about what they've been doing with this Catasetinae orchid. So this is actually quite exciting because I can see good blooming here. Jadi saya senang karena kelihatan ada banyak yang tumbuh ya guys. Here we have this Catasetum tenebrosum, and also jadi ada pohon-pohon yang besar dari Catasetum tenebrosum sudah di split lagi, and this already been splitted to small pieces again to make so that we have regeneration. Jadi kita tuh selalu punya regenerasi gitu guys, nggak cuma misalnya besar terus kemudian habis dijual gitu ya, tapi juga selalu kita potong-potong lagi. We are doing the multiplication. Jadi kalau misalnya saya ikut beberapa webinar itu, masing-masing anggrek mempunyai daya multiplikasi yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau dendrobium misal sampai belasan kali bisa dipotong-potong, sedangkan kalau Phalaenopsis mungkin hanya sekitar 4-5 kali. Nah, kalau Catasetum ini juga kita juga mempunyai semacam logbook gitu atau buku panduan ya. Kalau Catasetum A itu bisa berapa kali dimultiplikasi. Agak susah nyebutnya ya, mohon maaf lepotan. So here in front of me here I have this Monirara Millennium Magic Witch Crab. Di depan saya juga begitu, ada jenis Monirara, udah lumayan besar-besar guys. You can see it already making a bulb here, pseudo bulb. Jadi di dalam botolan ini dia sudah membuat umbinya gitu ya, atau batangnya udah berbentuk bisa menyimpan makanan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia sudah bisa dikeluarkan ya. I think if it's already make this kind of pseudo bulb, I think this is ready to be claimed to be taking outside of the flask. But since this is not too tall, I'm still waiting for it to grow more. Begitu juga dengan Monirara, ini sudah dipotong-potong lagi, and also my lab assistant already cut it into small pieces so that I will not run out of stock. Jadi kita nggak kehabisan stok atau bahan untuk dikultur jaringan lagi guys, untuk dikulturkan lagi. Ini good job ya buat Adenis. I think what a very good job of my lab assistant. So you can see that actually Monirara has a kind of variegated leaves. Jadi Monirara itu rata-rata daunnya berbentuk putih atau parigata guys. Alright, I cannot move forward. Saya nggak bisa maju ini karena told you that I'm on the stair. I really need to be careful and remember that I'm on the stair. Oke, itu dia. Saya coba ambil ya. Trying to reach for this one. Oh my god. I'm not afraid of height, but this is kind of scary. Saya nggak takut sama ketinggian, tapi lumayan guys, bikin keder, apalagi sambil ngobrol gini ya, nggak sadar nanti jalan jatuh deh. Alright, I have another Catasetum here, which is FTK After Dark Black Pearl, and still doing by Dennis. Jadi masih dikerjakan oleh Adenis ya. Kalau Diana rata-rata mengerjakan tebar biji maupun subkultur. Nah, sementara Adenis itu biasanya yang melakukan inisiasi, kemudian memegang yang lebih berat ya. Alright, so you see that it's already grown until the top of this bottle. So I really need to think about it. Do I have to sell it already, or should I change into more tall flask? Jadi saya mesti mikir dulu ini, apakah ini siap untuk dijual atau mau dipotong-potong lagi, inisiasi lagi, atau misalnya mau digantikan, dipindahkan ke botol yang lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi ya.
because it is not making enough pseudo bulb. Karena dia berbeda dengan Monirara ini kan udah ada bulbnya atau umbinya. Sementara FDK ini dia masih kurus-kurus aja gitu guys. Takutnya nanti kalau udah mau diaklim belum cukup makanan yang ada di dalam umbinya ataupun pseudo bulbnya. I don't think it's already strong enough to be taken out of this place because you don't have any good storage or enough storage on the pseudo bulb. Yang ini udah kan bisa kelihatan ya. Oke, saya balikan lagi. I will put it back. Oh. Alright. So you see that another Catasetum, where is it? Tenebrosum, and also I think that I have Pileatum. Oh, this one. This one is Pileatum alba. Still not making any bulb. Belum ada umbi-umbinya tadi guys, tapi ya lumayan ya. And also what is it? Money eye for green. Oh, okay. Alright, I will be going down. Nanti saya turun ini guys. Ini ada Monirara yang lumayan kontam. And we have other here. Pelan-pelan. Nah, ada juga yang browning ya. Jadi not all succeed because here I can see some browning on the lips. Jadi ini ada yang browning ya. Nanti saya mau infokan ke pegawai nih. This is Phalaenopsis tetraspis red. Oke, ada ini sini ada yang browning. What to do with this browning one? I think that we have to move it to another bottle or another flask because not sure what causing it. Perhaps genetically, mungkin secara gennya itu ada perubahan atau mungkin apa ya, mungkin ini memang udah siap aklim atau bagaimana ya. I will talk later on to my employee. Ini juga masih kecil ya, masih kecil udah browning, jadi benar-benar harus di info ini ke Adenis apa ada yang salah dengan medianya misalnya, apakah terlalu banyak zat ini atau zat itu ya. And then let's move to another. Ini ada yang besar juga. Here I have the big one is Phalaenopsis palentinii. Jadi Palentini ini dia memiliki bunga yang berwarna pink. And I have others. Dan karena udah mulai banyak guys, so we made another shelf here. Karena sudah mulai banyak jadi udah ditambah rak-rak lagi. And also there ya, dan juga di sana. Nanti juga kalau udah mulai penuh di sini, kita mau pindah ke kebun ataupun ke ruangan yang lain. After this all already full, I think that I will move to my nursery around 15 minutes from here. Sekitar 15 menit ya dari rumah. Jadi apa boleh buat karena emang udah penuh ya. Jadi nggak muat di sini. Kita harus pikirkan tempat yang lain. Oke, yang lain yang masih kecil-kecil itu banyak silangan saya, ada Cattleya, kemudian ada juga panda saya kawin silang, dan di ujung itu ada I cross Angraecum with Panda brunea. Nggak tahu itu jadi apa enggak. I think they are still in grow mode, kayaknya masih berusaha untuk tumbuh karena belum ada yang hijau-hijaunya gitu ya. Because usually that panda and also Angraecum, the protocoum is kind of like cotton, not like a powder ya. Jadi kalau Angraecum maupun jenis panda itu biasanya biji-bijinya berbentuk seperti kapas, jadi bukan seperti serbuk ya. Nih kalau yang serbuk itu lebih cepat dia keluar pertumbuhan hijau-hijaunya ya. If it is forming like a powder, so usually it will be easy to grow and form this green plant, small plant like this. Tapi kalau panda itu memang lama ya. Alright, apalagi masih tunjukkan teman-teman, masih gini-gini aja kerjaan kita ya. Sorry to flicker kalau kena lampu. Kalau mengenai inisiasi ya sudah ada beberapa yang berhasil dikerjakan oleh Adenis. I
think that my employee is kinda succeed for the initiation. Like this one, this is Phalaenopsis Guadalupe Pineda. You can see a new shoot there, udah tumbuh di sana ya. Ada tunas baru. And also, what else? For Catasetum, I think it's kinda quite hard to grow. Kalau jenis Catasetum itu agak susah untuk dilakukan inisiasi karena memang kadang dia penampakan batangnya itu lebih rapuh, jadi kalau kelamaan dilakukan sterilisasi dalam air yang berkali-kali ya, jadi kan air ditempur Biclin sekian persen, dikurangi lagi dosisnya sekian persen dan sebagainya, maka biasanya batang tunasnya ataupun mata tunasnya biasanya akan mati. Jadi kita masih mencari cara ya untuk melakukan inisiasi dengan Catasetum. You can see that this is Catasetum stem and they keep browning. Jadi rata-rata tumbuhnya itu jadi browning gitu guys. Jadi masih belum menemukan cara yang pas untuk inisiasi Catasetum itu bagaimana ya. Alright, sementara kalau Phalaenopsis ya, Phalaenopsis is easier to get the initiation. Oke, nanti saya tanya deh ke Adenis ya, apakah ada Catasetum yang berhasil selain yang di atas ya, yang tadi apa aja tadi? Oh, here we go. This is Catasetum pileatum oroperde. Kayaknya berhasil ini guys. Mana lagi ya? Phalaenopsis. Oh, this one also. MDK disertenor. Kayaknya lumayan berhasil ini. I think it's kinda succeed. Memang menunggu tumbuh tunasnya itu memang lama guys, sekitar 1-2 bulan tergantung dari jenis masing-masing ya. Jadi seperti Phalaenopsis mau tumbuh tunas dari inisiasi ini 1 bulan atau 2 bulan udah bisa tumbuh. Sedangkan kalau Catasetum lumayan lama ya. Ini juga ada Phalaenopsis. Alright, itu aja kayaknya ya. Memang untuk laboratorium ini nggak segampang dari kita tebar biji gitu. Kalau tebar biji udah langsung kelihatan dalam 1 minggu udah mulai kelihatan. Sedangkan kalau inisiasi itu memang memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi ya harus sabar. Ini dia Palman serpi, bisa juga ada ini sudah berhasil. Wah, itu ada apa itu, lucu banget ya. I'm curious what this one. Chomgubans with Encyclia poinicea. Oh, one of my cross ya. Jadi kayak melihat hasil karya kita tuh memuaskan. Maksudnya ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya guys, bukannya gimana ya. Oke, ini aja kayaknya, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk yang ingin memiliki laboratorium sendiri. Silakan disegerakan karena waktu terus berjalan guys. I think that if you would like to have your own laboratory, I think it's time for you to do that, because we do not know how many times we have left. Apalagi udah di masa pandemi kayak gini kan, udah banyak kejadian-kejadian aneh gitu guys. So I think that we have to move forward as soon as possible. Harus segera mungkin ya kita itu tetap semangat berkarya, maupun kalau ada keinginan apa-apa langsung aja segerakan dilaksanakan ya, jangan terlalu banyak mikir ya. Alright, so this is my laboratory for today. Thanks for watching my friend. Sorry for the flicker, mohon maaf kalau ada flicker-flicker ini ya, karena memang kalau ada lampu seperti itu dia. Have a lovely weekend my friend, bye bye.